Ratna membalas menatap Fitri sambil menganggukkan kepalanya lalu berkata, "Aku mengenalinya dan kuyang itu mirip dengan kamu." "Kenapa mirip aku?" ucap Fitri kesal ia disamakan dengan kuyang. Sahabatnya itu memamerkan wajah cemberutnya, sedangkan Ratna tak bisa menahan tawanya setelah melihat ekspresi wajah keterkejutan Fitri. "Gak mau aku disama-samakan dengan kuyang," ucap Fitri begitu sebal karena Ratna terus menertawakannya. "Enggak Fit, jauh lebih cantikan kamu," kekeh Ratna. "Jangan ngomong sembarangan gitu lah Rat, bahaya, khawatir nanti malah terdengar kabar yang tidak-tidak lagi," ucap Fitri. "Iya Fit, tenang aja, aku cuman bercanda kok," jawab Ratna. Setelah Fitri pamit pulang, kini Ratna masuk ke dalam kamar dan duduk di sisi ranjang sambil memperhatikan kebun pisangnya yang cukup luas itu. Bagaimanapun caranya, Ratna harus berpikir agar bisa mengamankan benda-benda dan juga aset yang dimiliki Pati. Ia tak mau semua harta jatuh pada tangan Cynthia hanya karena perempuan itu mampu memberikan keturunan. Kini Ratna berpikir ia akan meminta uang yang banyak pada Pati. Ia tidak mau lemah hanya karena ada Cynthia. Jika dilihat, Pati sangat menyayangi Cynthia, padahal Ratna mengkaji ilmu kuyang tersebut agar Pati lebih sayang pada dirinya. Namun kenyataannya Cynthia seakan lebih dari segalanya. Setelah capek berkeliling pasar, Ratna berinisiatif untuk menelpon Pati. Suaminya itu jika tidak dihubungi olehnya mungkin bisa saja lupa. Karena yang Ratna tahu, Pati jika berduaan dengan Cynthia maka dirinya seakan dilupakan. "Mas, aku belum dikirimkan jatah bulanan," ucap Ratna setelah memberikan salam. "Astaga, Mas lupa. Ya udah, nanti Mas kirim ya," jawab Pati di ujung telepon. Tak ada basa-basi di antara mereka dikarenakan Pati lagi sibuk. Setelah telepon dimatikan, Ratna hanya bisa mengembuskan napasnya dengan kasar. Ia harus banyak-banyak bersabar untuk saat ini. Hari terus berganti. Ratna hanya menghabiskan waktu bersama dengan Fitri. Jika suami Fitri pulang, maka Ratna akan kesepian untuk beberapa hari ke depan karena sahabatnya menikmati momen waktu bersama dengan sang suami. Sedangkan Ratna makin hari makin tidak dipedulikan. Bahkan 3 bulan terakhir ini ia tidak pernah digilir lagi, hanya uang bulanan yang masuk. Sedangkan Pati sama sekali tak berniat lagi ingin bertemu dengan dirinya. Ratna pernah memelas, namun Pati beralasan jika pekerjaannya lagi banyak, ditambah Cynthia tak bisa ditinggalkan. Di antara kegelisahannya, akhirnya Pati menelpon jika dirinya hendak pulang. Senang bukan kepalang jika sang suami tiba-tiba ingin datang menemuinya. Bahkan dari pagi rumah Ratna sudah bersih dan ia pun juga memasak banyak untuk suaminya. Entah kenapa Pati mengabarkan untuk datang secara mendadak. Rasanya tak sabar bagi Ratna. "Waduh, nungguin Mas Pati nih kayaknya," tebak Fitri saat melintas di halaman rumah Ratna. "Iya Fit, masih di jalan katanya tadi," jawab Ratna tak bisa menyembunyikan rona bahagianya. "Mau dijemput Mas Pati nih kayaknya," ucap Fitri. "Nggak tahu juga Fit, tapi aku nggak mau sih kalau harus ke kota," jawab Ratna. "Iya nggak usah ikut, yang ada nanti aku nggak punya teman ngobrol," kekeh Fitri. "Iya, aku nggak bakalan ikut nantinya," jawab Ratna. Mereka mengobrol sebentar, sesekali Fitri bergurau menggoda Ratna. "Ya udah, aku balik ya Rat," pamit Fitri. "Iya Fit, nanti kita sambung lagi," jawab Ratna. Beberapa kali Ratna memastikan ponselnya, berharap Pati menelpon dirinya. Namun tak ada pesan atau apapun yang dikirimkan. Padahal Ratna sudah lumayan lama menunggu di teras, tapi tak kunjung datang. "Aduh, jadi datang gak sih?" batin Ratna. Gelisah Ratna menunggu, hampir putus asa karena terlalu lama. Sedangkan ia sangat berharap Pati benar-benar datang. Saat Ratna hendak benar-benar masuk rumah, tiba-tiba sebuah mobil masuk ke pekarangan rumahnya. Senyum Ratna seakan mengembang melihat siapa yang datang. Ialah sosok laki-laki yang ia tunggu sejak tadi. Ratna langsung menghampiri suaminya itu, berharap ia merindukannya. Berbulan-bulan sang suami tak ada datang lagi. "Jangan dipeluk Mas gak mau,"
Tutur Pati seraya melepaskan tangan Ratna pada pinggangnya. "Kenapa mas? Aku kangen," tanya Ratna. "Malu," jawab Pati segera menuju teras. Pati berlalu dari hadapannya. Lelaki itu tak menghiraukan perasaan Ratna. Dengan hati yang sulit diartikan, Ratna berjalan gontai mengiringi langkah Pati. "Mas, aku buatkan minum ya," ucap Ratna berusaha sehangat mungkin. Tak menunggu jawaban dari Pati, gegas Ratna pergi ke dapur membuatkan kopi untuk suaminya. "Diminum dulu mas," ucap Ratna. "Mas nginep kan?" tanya Ratna. "Sebetulnya mas kesini itu ada yang ingin mas bicarakan," ucap Pati. "Apa mas?" tanya Ratna. "Mas ingin kita pisah," ucap Pati. Sesak dada Ratna mendengar penuturan Pati. Ia tak menyangka jika ucapan barusan keluar dari mulut sang suami. "Apa ini karena Cynthia?" tanya Ratna. "Iya, maafkan mas, Cynthia tak mau dimadu, sedangkan dia sedang hamil," jelas Pati. Tangisan Ratna tak bisa ia tahan. Ia menangis bersimbuh di depan Pati agar suaminya bisa menarik kata-katanya lagi. Ia tak mau berpisah dengan orang yang ia cintai. "Aku mohon jangan ceraikan aku mas," ujar Ratna. "Mas sudah berjanji pada Cynthia, maaf," ujar Pati meletakkan uang di atas meja dan meninggalkan Ratna yang masih bersimpuh. Ratna menangis sejadi-jadinya. Ia tak menyangka jika seperti ini. Dengan tangan yang terkepal, ia berkata, "Aku benci Cynthia." Amarah Ratna begitu memuncak pada adik madunya itu. Perempuan itu merebut suaminya darinya. Malam itu juga, Ratna langsung pergi menemui dukun yang telah memberikannya minyak kuyang tersebut. Bukan Pati tambah sayang padanya setelah mengkaji ilmu tersebut, melainkan Pati malah menceraikannya. Ratna kebingungan apa ada yang salah dari kajian ilmu kuyang yang ia kerjakan sehingga tak berefek apapun padanya. Dengan suasana yang gerimis, Ratna menemui orang pintar tersebut yang letaknya di atas bukit. Tertatih-tatih Ratna berjalan di antara gerimis yang membasahi bajunya. Air matanya sudah tak terbendung lagi bersama dengan turunnya hujan yang semakin deras. "Mak Jana, buka pintunya mak," panggil Ratna. Setelah beberapa saat ia memanggil, akhirnya ia dibukakan pintu. Dengan sikap perempuan berbaju senja itu menuntun Ratna masuk ke dalam. Dengan tubuh yang gemetaran dan bibir yang membiru, ia menceritakan semuanya disertai isak tangisnya. "Kayaknya ilmu kuyangku tidak berfungsi mak," ucap Ratna. "Aku kalah mak, aku kalah," sambung Ratna. "Tidak, kau tidak kalah. Cobalah nanti kau bicarakan lagi dengan Pati," ucap beliau. "Pati tidak mau mendengarkanku mak. Bahkan semuanya sudah hancur karena perempuan itu bisa hamil, sehingga membuat perhatian Pati hanya padanya," jelas Ratna. Wanita yang dipanggil emak itu hanya terdiam. Beliau yang sakti pun juga aneh. Kenapa suami Ratna begitu tunduk pada Cynthia? "Aku ingin hamil juga mak," ucap Ratna. "Kau akan hamil suatu saat nanti, percayalah," jawab beliau. Ratna tidak diberikan ilmu apapun lagi. Ia hanya cukup mengkaji ilmu kuyang dan dipinta lebih sering berubah wujud. Setelah puas bercerita, Ratna berpamit pulang. Ia diberikan sebotol kecil minyak warna hitam pekat yang nantinya akan diberikan pada Pati sebagai tambahan di minumannya. "Apa Mas Pati akan datang lagi mak?" kata Ratna. "Yakin suamimu itu pasti akan datang, dan sebisa mungkin berikan ia minuman yang sudah dicampurkan minyak tersebut," jawab perempuan tua itu. "Aku merasa tidak yakin mak," ucap Ratna. Ratna menatap seseorang yang membantunya itu. Beliau menganggukkan kepalanya untuk meyakinkan Ratna sembari menggenggam tangan Ratna. "Yakinlah, rumah tanggamu akan baik-baik saja," ucap beliau. Cukup lega Ratna bercerita semuanya. Sesak yang menghimpit dadanya terus berkurang. Selama ini masalah rumah tangganya hanya ia simpan sendiri dan tak ada teman bercerita yang bisa menjaga rahasianya, termasuk Fitri tidak tahu menahu.
pulanglah dan istirahat, ucap Mak Jana. Iya mak, aku pulang dulu, jawab Ratna. Tapi ada satu lagi yang ingin kutanyakan lagi mak, sambung Ratna. Apa? Aku mengincar janin maduku itu mak, ucap Ratna. Silahkan saja, mak selalu mendukung kamu, ujar Mak Jana. Tapi kayaknya sulit ya mak, ucap Ratna. Kau ada foto madumu itu? Mak penasaran seberapa cantik sih dia, ujar Mak Jana. Lekas Ratna merogoh tasnya dan mengambil ponselnya. Ia mencari foto Cynthia yang ia ambil di salah satu postingan perempuan itu. Ada tidak fotonya? Tanya Mak Jana. Ada mak, ini fotonya, jawab Ratna sambil menyodorkan ponselnya pada tangan keriput di depannya. Mak Jana tanpa mangguk-mangguk, beliau memperhatikan dengan seksama foto Cynthia yang tengah berfoto di suatu restoran mahal bersama dengan Pati. Cantik, ujar Mak Jana memuji Cynthia. Emang cantik mak, makanya Mas Pati sangat menurut pada perempuan itu, berbeda jauh dengan aku, kata Ratna tertunduk. Dia cantik juga menggunakan sesuatu di dalam tubuhnya agar menarik perhatian Pati, ujar Mak Jana terus memperhatikan foto tersebut sangat dalam. Maksudnya mak? Mak Jana menatap foto Cynthia semakin dalam. Beliau begitu memperhatikannya, lalu tiba-tiba beliau berkata, ilmunya juga tak kalah hebat. Maksudnya gimana mak? Tanya Ratna. Bisa dilihat dari wajahnya, dia juga memasang susuk pemikat, terang Mak Jana. Apa sulit bagi saya mak untuk menginginkan janinnya? Tanya Ratna. Entahlah, coba saja, jawab Mak Jana. Setelah itu Ratna langsung pulang. Di antara gerimis dan hujan yang lebat, ia pulang menggunakan payung dan senter kecil yang ia pegang. Jalanan yang licin, ia harus berhati-hati dalam melangkahkan kakinya. Sesekali ia menengok kanan dan ke kiri. Hutan yang lebat, hanya ada pepohonan besar. Keesokan paginya, Ratna mencoba menghubungi Pati agar kembali membicarakan tentang perpisahan mereka. Ratna meminta Pati datang dan Pati bersedia untuk menemui Ratna. Gimana pun juga Ratna masih sebagai status istrinya. Di seberang telepon, Pati mengatakan jika ia akan datang besok malam dan Ratna pun menyetujuinya. Di antara masalah yang menerpa dirinya, ia bercermin mencari titik salah dalam dirinya. Baginya, ia sudah menjadi istri yang baik dan berbakti, namun hanya saja ia belum bisa memberikan anak. Ratna yang pusing dan selalu menyalahkan takdir, tiba-tiba ia teringat dengan Fitri. Ia pikir harus menemui sahabatnya itu agar bisa menenangkan pikirannya, walaupun hanya obrolan biasa. Jam menunjukkan pukul 4 sore. Ratna keluar dari rumah menuju kediaman Fitri. Dari kejauhan, rumah tersebut tertutup rapat, namun Ratna yakin sahabatnya itu selalu ada di rumah. Beberapa kali Ratna memanggil, akhirnya ia dibukakan pintu. Lagi tidur, Fit? Tanya Ratna. Iya, baru bangun karena dengar ada yang manggil, jawab Fitri seraya membenarkan kerudung yang ia pakai. Maaf ya Fit, soalnya bingung di rumah, makanya nyari kamu kesini, jelas Ratna. Santai aja Rat. Mau ngomongin apa nih? Kayaknya lagi galau ya? Tanya Fitri. Sedikit galau, jawab Ratna tersenyum. Gak punya duit? Tanya Fitri terkekeh. Duit sih ada Fit, entahlah, ada yang dipikirkan saja, jawab Ratna. Ya sudah, sini cerita saja Rat, kata Fitri. Ogah, khawatir kau gak bisa jaga rahasia Fit, jawab Ratna. Ya elah segitunya, emang apaan? Penasaran nih, tanya Fitri serius. Ratna tertawa melihat Fitri yang jiwanya penasaran muncul. Sahabatnya itu akan terus menggoda Ratna agar menceritakan semuanya. Apalagi Ratna menolaknya, maka 1000 cara bagi Fitri agar terus memaksanya. Cerita saja Rat, janji deh gak bakalan bocor, ucap Fitri sambil mengacungkan 2 jari tangannya. Ratna menggelengkan kepalanya. Ia biarkan saja Fitri terus mendesaknya. Gimana pun juga jika Ratna bercerita, maka ia sudah membuka aib keluarganya.
Ditambah ia tak mempercayai Fitri jika perempuan itu tak menceritakannya pada orang lain. "Rahasia amat sih, Rat," ucap Fitri. "Iya, rahasia banget," ucap Ratna. "Padahal kita sahabat loh," ucap Fitri. Ratna terus tertawa melihat sahabatnya itu. "Fit, kenapa selalu pakai kerudung sih? Apa nggak panas? Padahal hanya kita berdua di sini loh," ucap Ratna ketika melihat Fitri sangat menjaga dirinya. "Emang kenapa? Nggak salah kan kalau selalu menjaga aurat?" kata Fitri tak suka jika dirinya ditegur. "Ya nggak apa-apa, Fit. Tapi sesama perempuan di dalam rumah kan boleh saja kerudung dilepas," jelas Ratna. "Suka-suka aku dong, Rat. Kamu kok ngatur?" sinis Fitri. Bukannya mengurangi rasa pusing Ratna, tapi malah adu mulut dengan Fitri. Sahabatnya itu tak suka ditegur, apalagi masalah hijab. Ia sangat sensitif. Ratna memilih pulang. Lebih baik bermain ponsel di rumah daripada harus berbincang dengan Fitri dengan suasana hatinya yang sedang tidak baik. Sesekali Ratna membuka salah satu aplikasi, memantau apa saja kegiatan madunya itu. Tak jarang Cynthia selalu membagikan momen bersama dengan Pati. Keluarga yang sangat bahagia jika dilihat dari setiap postingan Cynthia. Ratna yang melihatnya, tanpa sadar ia memeras ponselnya. Hatinya begitu sakit melihat Pati dan Cynthia yang tengah bahagia membagikan foto hasil USG. Melihat Cynthia yang tengah memamerkan foto hasil pemeriksaan, tiba-tiba Ratna merasakan tubuhnya yang berbeda. Ada gejolak yang diinginkannya, rasa haus menderanya, tubuhnya menjadi gelisah. Ia ingat jika sudah lama ia tidak menuntaskan keinginannya ini. Aku menginginkannya," batin Ratna. Respon dari tubuhnya benar-benar meminta untuk dilaksanakan secepatnya. Dahaga yang ia rasakan benar-benar menginginkan untuk minum, tapi bukan sekedar minum air biasa, melainkan ia menginginkan darah. Walaupun di desa Ratna ada 3 orang yang memiliki ajian kuyang, namun sebelumnya ia tak pernah bertemu dengan sesama kuyang pada malam harinya. Bahkan ia pun juga tak pernah melihatnya secara langsung, selain hanya mendengarkan cerita dari mulut ke mulut. Kemarin itu, yang ia curigai kuyang yang mirip sahabatnya adalah kali pertama ia melihat kuyang. Bahkan ia tak pernah melihat dirinya sendiri saat berubah wujud. Dilarang atau pantangan jika kuyang yang sudah terlepas dari tubuhnya untuk bercermin. Dengan gelisah Ratna terus memperhatikan detak jarum jam. Masih lama lagi ia akan menunggu malam, tapi rasa dahaga semakin tak tertahankan. Tiba-tiba Ratna langsung menuju belakang rumah, berjongkok dekat dengan air comberan sambil berkata, "Aku sangat haus." Jika sudah begitu dahaga atau tidak mendapatkan mangsa, maka kuyang akan mengobok-ngobok air comberan sehingga mampu meninggalkan bau busuk. Begitulah yang dipercaya pada warga jika tercium aroma tak sedap seperti air comberan. Maka mereka mengatakan jika air kotoran itu tengah diaduk-aduk oleh kuyang. Malam sudah larut. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Dahaga yang sejak tadi terus meminta sesuatu semakin mendesak. Lalu Ratna berdiri di depan cermin memperhatikan wajahnya sambil memainkan rambut panjangnya. Wajahnya yang mulai terlihat tua itu sangat menyedihkan. Lalu pandangan Ratna teralih pada lehernya. Sebelum ia memilih ritual pelepasan, Ratna sekali lagi mengecek semua pintu jendela dalam keadaan terkunci semua. Ia kembali ke kamar dan mengambil sesuatu dari dalam botol. Lalu ia mengoleskannya perlahan. Rasa panas tiba-tiba menjalar di leher semakin kuat. Ratna berjalan dan berdiam di balik pintu dengan posisi berdiri dengan menyandarkan tubuhnya pada dinding. Dalam hitungan detik, tiba-tiba terlepas dengan kepala yang melayang, sedangkan tubuhnya masih posisi semula. Rambut Ratna terurai aut-autan, matanya membulat seperti melotot, sedangkan jeroannya menjuntai-juntai ikut terbang bersama dengan kepalanya. Ratna sebetulnya sangat penasaran bagaimana kepala tanpa tubuhnya saat ini, namun sebisa mungkin Ratna enggan untuk bercermin. Ratna melayang dan meninggalkan badannya, berharap tidak ada yang masuk ke dalam rumahnya.
Ada yang sangat Ratna khawatirkan ialah ada seseorang yang masuk ke dalam rumahnya lalu menemukan badannya. Jika seseorang itu berniat jahat, bisa saja menyembunyikan badannya atau menghubungi polisi sehingga membuat Ratna bisa celaka. Mata Ratna awas menatap sekilas, matanya yang melotot tajam itu menyala kemerahan seperti bola api. Kepala tanpa tubuh tersebut melesat terbang membelah kegelapan malam, tak dihiraukan duri-duri tajam yang menggoreskannya, karena tujuannya hanya satu, ialah haus darah. Aroma wangi yang ditimbulkan orang melahirkan begitu harum, keberuntungan berpihak padanya. Di suatu rumah nampak terdengar rengan kesakitan dari jeritan seseorang wanita yang melahirkan. Dari jarak beberapa meter saja, Ratna sudah bisa mencium aroma tersebut, sangat-sangat wangi dan harum. Di antara sela-sela rumah kayu tersebut, Ratna memperhatikan dukun beranak yang seorang diri membantu persalinan. Bau darah yang ditimbulkan sangat menyengat dan menggugah selera, sehingga dalam detik kuyang tersebut sudah berada di dalam ruangan yang sama. Di saat bersamaan perempuan yang melahirkan tersebut melotot tajam pada yang ia lihat di belakang bidan. Bersamaan dengan teriakan napas terakhir, seorang bayi lahir. Saat keduanya sadar jika ada kuyang yang menunggu, bidan dan perempuan tersebut pingsan di saat bersamaan. Tak sempat teriak atau meminta tolong. Tanpa membuang waktu, sosok jadi-jadian itu menghampiri bayi yang menjerit. Pertama-tama ia memakan ari-ari bayi, lalu yang kedua ia memakan sang bayi, bahkan darah persalinan pun turut disesapnya hingga bersih. Dahaga yang ia tahan sejak siang tadi akhirnya bisa tertuntaskan. Ia begitu puas malam ini menikmati makanan besarnya. Setelah selesai, ia kembali melesat terbang meninggalkan rumah tersebut. Tidak lama kemudian terdengar teriakan dari seseorang laki-laki yang meraung-raung mendapati istrinya dan juga bidan yang tak sadarkan diri. Keesokan harinya, wajah Ratna nampak berseri-seri. Ia kelihatan lebih cantik dan fresh. Fitri dan Ratna, mereka berdua berjalan menuju warung nasi yang tak jauh. Mereka membeli nasi kuning dan makan di tempat. Terdengar para warga yang tengah berkumpul di warung sedang membicarakan sesuatu. Tak jauh-jauh mereka membicarakan tentang kuyang yang semakin marak. Bahkan yang Ratna tangkap ialah tentang kejadian ibu-ibu yang melahirkan dan langsung meninggal, sedangkan bidan yang membantu masih begitu syok. Ratna dan Fitri terdiam. Mereka hanya terdiam sambil mendengarkan ibu-ibu yang tengah bercerita. Ratna dan Fitri saling tatap. Mereka berdua saling tersenyum sambil menguping pembicaraan ibu-ibu. Mereka menikmati makan tanpa banyak bicara. Mereka berdua lebih senang mendengar ibu-ibu yang sedang bergunjing tentang sosok jadi-jadian. Ratna dan Fitri kembali saling tatap, lalu tiba-tiba mereka berkata, "Sok tahu tentang kuyang. Kok kita samaan gitu ya ngomongnya?" Ucap Ratna terkekeh. "Iya ya, kok samaan apa yang aku pikirkan?" Jawab Fitri tertawa. Setelah sarapan bersama, Ratna dan Fitri langsung pulang. Saat menuju pulang, mereka berdua berpapasan dengan Wak Sumi yang pulang dari pasar. Ratna dan Fitri menyapa Wak Sumi yang membawa tas cincin yang terbuat dari anyaman purun. Perempuan berusia senja itu menatap Ratna dan Fitri secara bergantian. "Baru pulang dari pasar, Wak?" tanya Ratna. "Iya, baru pulang," jawab Wak Sumi sambil tersenyum. Lantas, setelah berbasa-basi dengan Wak Sumi, mereka berdua langsung pulang, tak ada obrolan lagi. Setelah itu, Ratna kembali sibuk di rumah. Begitulah dengan Fitri. Dari siang ia menunggu kedatangan Pati karena lelaki itu sudah berjanji untuk datang hari ini, ingin membicarakan tentang perpisahan mereka. Ratna harap Pati tidak melupakan janjinya untuk pulang hari ini. Di antara kesepian ia rasakan, ia sangat berharap suatu saat nanti memiliki anak untuk menemani masa tuanya. Dari pagi hingga siang, Pati tak ada memberikan kabar apapun. Beberapa kali Ratna berusaha menghubungi Pati dengan cara menelponnya, tapi panggilan dari dirinya sama sekali tak diangkat. Ratna khawatir jika Pati lupa atau dilarang oleh Cynthia. Bagaimanapun juga ia tak mau bercerai dengan Pati, dan ia
tak mau kehilangan lelaki yang ia cintai itu hanya karena menuruti perintah oleh madunya. Assalamualaikum Ratna, panggil seseorang dari luar sembari mengucapkan salam. Lekas Ratna memakai kerudungnya dan keluar rumah. Wak Sumi, ada apa Wak? Tanya Ratna. Mau ngambil daun pisang, ucap beliau meminta izin. Iya Wak, ambil aja, jawab Ratna. Ratna ikut keluar membantu Wak Sumi. Ia paling senang jika mengobrol dengan perempuan tersebut karena beliau sudah tahu masalah rumah tangganya sehingga tak ada yang Ratna tutup-tutupi. Bahkan Wak Sumi juga pandai memberi nasihat masalah tanggapan berumah tangga yang hidup bermadu. Wak, Mas Pati ingin menceraikan aku, ujar Ratna tertunduk lesu. Kenapa begitu? Tanya beliau terkejut. Katanya istrinya yang di kota tak mau bermadu, jelas Ratna. Wak Sumi menatap Ratna dengan wajah yang prihatin, sedangkan Ratna mengusap sudut matanya yang tak tahan untuk mengeluarkan air mata. Dasar ya perempuan perebut itu. Ia ingin memiliki dan menjadi satu-satunya, ujar Wak Sumi juga turut geram mendengar cerita Ratna. Iya Wak, padahal dia sudah memiliki semua melebihi aku, apapun itu. Tapi dia malah memilih ingin memiliki Mas Pati seutuhnya, jelas Ratna. Terus apa kau setuju ingin diceraikan? Tanya Wak Sumi. Sebetulnya aku gak mau Wak, tapi Mas Pati tetap menurut perintah istri mudanya karena ia sedang hamil, terang Ratna. Sedang hamil ya? Iya Wak, sedangkan aku tak kunjung hamil, ucap Ratna bergetar di akhir kalimatnya. Jangan bercerai, usahakan tetap bersama Pati, ujar Wak Sumi. Iya Wak, aku pun juga berusaha agar bisa mempertahankan rumah tanggaku, timpal Ratna. Ratna membantu mengambil daun pisang dan bantu mengikatnya, sedangkan Wak Sumi perempuan itu terus merajang mengambil dedaunan. Malam ini kami akan membicarakannya kembali Wak, ucap Ratna. Pati datang hari ini? Tanya beliau. Iya Wak, hari ini datang untuk membicarakan masalah rumah tangga kami yang udah di ujung tanduk ini, jelas Ratna. Doain ya Wak, semoga kami bisa baik-baik saja. Dan saya setuju jika harus mengalah demi istrinya yang hamil, ucap Ratna. Pasti Wak doakan Ratna, kamu orang baik dan saya tahu kamu melakukannya hanya karena ingin mempertahankan semuanya, kata Wak Sumi menatap Ratna dengan tatapan yang memperhatinkan. Setelah lumayan banyak Ratna dan Wak Sumi sibuk mengikatnya, Ratna juga menawarkan untuk mampir dan istirahat dulu di rumahnya untuk sekedar minum. Perempuan berusia senja itu mengiyakannya. Kakemben yang beliau gunakan untuk tudung kepala sengaja beliau lepas karena begitu panas dan berkeringat. Ratna datang membawa nampan minuman dan beberapa cemilan. Silahkan diminum Wak, dan ini bubur kacang kebetulan saya bikin tadi, ujar Ratna menyodorkan nampan tersebut. Iya, terima kasih banyak. Jangan repot-repot nggak enak saya, ujar Wak Sumi tersenyum. Perempuan rentan itu begitu menikmati hidangan yang diberikan Ratna, sedangkan Ratna sesekali tersenyum sambil memperhatikan wajah tua yang dipenuhi keriput itu. Malam ini ya suamimu akan tiba? Tanya Wak Sumi. Iya Wak, malam ini, jawab Ratna. Ingat ya, jangan sampai kalian bercerai. Gimana pun caranya, pertahankanlah, ujar Wak Sumi. Ratna mengangguk saja. Ia juga tidak ingin, bahkan tak ada niat sedikit pun terlintas demikian. Saya pamit pulang ya. Ingat, jangan bercerai. Jika itu terjadi, kamu bisa rugi segalanya, ucap Wak Sumi. Maksudnya Wak? Tanya Ratna. Saya dulu juga di madu, bahkan hampir diceraikan, tapi saya yang menang, bisik beliau. Ratna tercengang mendengar penuturan Wak Sumi. Ia hanya mangguk-mangguk tak percaya. Pantas saja Wak Sumi banyak tahu tentang poligami. Ternyata beliau pernah di madu. Antara bingung harus menjawab apa, tiba-tiba yang keluar dari mulut Ratna ialah, "Oh, Wak Sumi pernah di madu."
Wak Sumi menganggukkan kepalanya sambil tersenyum dan beranjak meninggalkan Ratna. Malam itu, Pati benar-benar datang. Ia menginap semalam karena cuaca yang buruk, jadi ia terpaksa. Pembicaraan masalah perceraian sudah selesai. Ratna ingin bertemu dengan Cynthia untuk membicarakan ulang, karena perempuan itulah yang meminta Pati menceraikan dirinya. "Besok aku ikut ke kota, ingin bertemu dengan Cynthia, Mas," pinta Ratna. "Buat apa?" tanya Pati. "Enak aja dia main suruh-suruh kamu menceraikan aku. Pokoknya aku ingin kita bicara bertiga," ujar Ratna. Akhirnya Pati mengiyakannya. Daripada terus-menerus Ratna terus mengoceh panjang lebar, semalaman hanya membuat dirinya pusing. "Diminum, Mas, kopinya. Dari tadi aku bikinin gak diminum-minum," ujar Ratna sambil memamerkan wajah sedihnya. Pati meneguknya sampai separuh. Kopi yang pahit itu sudah Ratna campurkan dengan cairan yang diberikan oleh Mak Janah sesuai perintah beliau. Ratna menatap Pati dengan dalam. Akan ia lakukan apapun asal jangan berpisah dengan laki-laki itu. Tidak ada efek apapun yang ditimbulkan. Ratna pun tidak tahu reaksi dari cairan tersebut jika sudah diminum dan dicampurkan. Malam itu mereka hanya tidur berdua. Pati beralasan jika dirinya sangat capek dan ingin tidur saja. Ratna pun mencoba paham. Sedikit kecewa, tapi baginya sudah biasa Pati beralasan demikian. Bahkan ia sudah rela berbulan-bulan tidak disentuh. Ratna tak dapat tidur. Ia hanya menatap Pati yang tengah terlelap. Ratna sudah lupa terakhir kali mereka tidur berdua kapan. Yang pasti itu sudah lama sekali. Ratna sangat merindukan momen tersebut. Momen dimana keluarga kecil mereka hanya ada ia dan Pati. Sangat bahagia, selalu disertai canda dan gelak tawa. Bahkan jika ada yang membahas soal momongan, maka Pati siap menjadi garda depan untuk menjawab semua pertanyaan tersebut. Mereka saling menguatkan, selalu berpegang tangan, sehingga mengharuskan bagi Pati ia pergi ke kota untuk membuka usaha dari hasil menjual warisan sebagai modalnya. Dari situ pula kekayaan yang mereka dapatkan. Hidup mulai enak, dan ternyata hari itu Pati malah memperkenalkannya pada seseorang perempuan melalui sambungan telepon. Bergetar tubuh Ratna. Dunia seakan berhenti berputar. Matanya berkunang-kunang, bahkan dadanya begitu sesak setelah mendengar penuturan dari Pati jika dirinya hendak menikahi perempuan yang bernama Cynthia tersebut. Tak dapat dilarang karena Pati beralasan jika dirinya sangat munafik jika harus berbohong tidak mempermasalahkan keturunan. Pada akhirnya Ratna mengiyakannya. Ditambah Pati selalu meyakinkan Ratna agar ia bisa adil dalam hal apapun. Ternyata apa yang diucapkan Pati semuanya bohong. Kini semuanya apapun itu, bentuk perhatian, uang dan harta lainnya, ia tak bisa adil. Cynthia yang beruntung bisa mendapatkan Pati yang sudah mapan dan sukses. "Mas, aku sangat mencintaimu," bisik Ratna lembut sambil menggenggam tangan kekar Pati. "Bersiaplah, kita akan berangkat sebentar lagi," ujar Pati setelah sarapan pagi. "Iya, Mas," jawab Ratna seraya membereskan semuanya. Setelah siap semuanya, tiba-tiba Pati mendapatkan telepon dari asisten rumah tangganya yang mengatakan jika Cynthia pendarahan. Pati begitu syok mendengar penuturan seorang di seberang telepon sana. Ia bergegas pergi dengan Ratna yang terkopoh-kopoh di belakang Pati. "Tahu saya ikut aja, sekarang lagi genting," ucap Pati memerintahkan pada Ratna. "Aku tetap ingin ikut, Mas," jawab Ratna. Ia kekeh ingin ikut, sedangkan Pati tak bisa melarangnya karena Ratna sudah duduk di dalam mobil. Pati membawa mobil dengan kecepatan tinggi, bahkan ia gelisah dan ketakutan, khawatir terjadi apa-apa dengan Cynthia yang katanya pendarahan. Wajah Pati sangat menampakkan kekhawatirannya, bahkan suaminya itu tak berniat mengurangi kecepatan sedikit pun. Tiba di rumah, Pati lekas turun dan berlari menemui Cynthia, sedangkan Ratna tertinggal jauh di belakang. Ratna ikut ke kamar Cynthia. Pandangan yang ia lihat ialah Pati yang langsung memeluk Cynthia sambil bertanya dengan khawatir. "Kau tidak apa-apa kan?"
Tanya Pati dengan wajah begitu panik. "Pendarahan dikit mas, aku takut," jawab Cynthia dengan manjanya. Seketika Pati melepaskan pelukannya karena sadar jika ada Ratna saat ini. Pandangan Cynthia beralih pada Ratna. Ia memicingkan matanya meminta penjelasan pada Pati. "Ratna ikut karena ingin membicarakan tentang hubungan kita," jelas Pati. Cynthia menatap tak suka, sedangkan Ratna berdecih pelan. Padahal ia sudah senang ketika mendengar kabar Cynthia pendarahan. Ternyata ia baik-baik saja. Pagi itu, Pati dan Cynthia langsung memeriksakan kandungan. Ternyata kandungannya baik-baik saja. Dan yang Ratna dengar, ia hanya diberikan obat penguat kandungan. Malam itu Pati pergi ke suatu tempat. Ada pekerjaan yang harus ia pergi malam-malam. Sedangkan asisten rumah tangga jika malam hari sudah pulang. Kini sedangkan hanya ada Ratna dan Cynthia berduaan di rumah. "Perutku sakit, Rat," rintih Cynthia saat Ratna melihat keadaan Cynthia. Bergegas Ratna menghampiri dan meminta Cynthia untuk tiduran. "Obatnya sudah diminum?" tanya Ratna. Cynthia mengangguk pelan. Sesekali terdengar erangan kesakitan yang keluar dari mulutnya. "Telepon Mas Pati, suruh pulang, bawa aku ke rumah sakit," titah Cynthia. Ratna keluar dari kamar. Ia pura-pura menelpon Pati sambil sesekali menikmati rintihan Cynthia. Ratna masuk ke dalam kamar. Ia meminta Cynthia untuk membuka celana dalam dan membuka paha Cynthia. Ratna tersenyum melihat darah kental itu. Beberapa kali ia menelan ludahnya sambil berkata, "Buka pahanya yang lebar, Sin." "Kau mau apa kan, Ratna?" tanya Cynthia. "Aku hanya ingin memeriksanya, Sin. Sepertinya kau banyak mengeluarkan darah," jelas Ratna. "Cepat bawa aku ke rumah sakit," pinta Cynthia. "Tunggu sebentar, Mas Pati sedang menuju ke sini, jadi bersabarlah," jawab Ratna. Ratna memperhatikan cairan merah mengalir dari kedua paha Cynthia. Perempuan itu menurut saja. Tubuh Cynthia begitu lemas karena melihat darah yang banyak. Ia panik dan ketakutan. Akhirnya apa yang dikatakan Ratna ia percaya. "Sepertinya kau akan melahirkan, Sin," ucap Ratna. Perempuan itu menggelengkan kepalanya. "Tidak mungkin, usia kandunganku baru 4 bulan," jawab Cynthia. Cynthia merintih kesakitan di area perutnya. Ditambah Ratna juga turut menekan-nekan perut Cynthia. "Sepertinya kau keguguran," ucap Ratna. "Tolong bawa aku ke rumah sakit secepatnya, Rat. Minta bantuan pada tetangga. Aku tidak mau kehilangan anakku," ucap Cynthia meminta Ratna keluar untuk meminta bantuan. "Bersabarlah sedikit, Mas Pati sudah di jalan," jelas Ratna. Cynthia yang sejak awal takut darah, seketika tubuhnya lemas ketika melihat darah mengalir, bahkan cukup deras seperti seorang sedang kencing. Peluh dingin membanjiri tubuh Cynthia, sedangkan Ratna begitu sibuk menyesap darah yang terkena tangannya. Bahkan antara sadar dan tidak, Cynthia merasa tangan Ratna masuk ke dalam area intinya. Dengan berbinar-binar seperti melihat makanan lezat, Ratna menggenggam sebuah gumpalan daging merah berlumuran darah. Lalu ia membawa daging tersebut keluar kamar dan melahapnya di dapur seperti orang yang sedang kelaparan. Tangan dan mulutnya dipenuhi cairan merah. Bahkan dengan cepat Ratna mengunyahnya begitu nikmat. Tidak ada makanan yang paling enak selain daging merah saat ini yang ia makan. Kali ini Ratna sangat beruntung bisa menikmati janin yang selama ini ia incar. Rasanya benar-benar lezat, tak ada duanya. Padahal niatnya ikut Pati hanya ingin membicarakan tentang perpisahan mereka. Tapi ia malah mendapatkan makanan enak saat tiba. Tidak menyangka jika ia seberuntung ini. Ratna menjilat setiap ruas jarinya yang masih menyisakan darah di jari-jari tangannya. Tak ada keluar sepatah kata pun yang Ratna ucapkan selain kecapan kenikmatan yang terdengar. Setelah selesai ia mencuci tangan dan membersihkan mulutnya. Lalu ia kembali menemui Cynthia. Perempuan itu masih terkulai lemas. Darah semakin banyak keluar. Bahkan Cynthia mengeluhkan jika penglihatan berkunang-kunang. Ratna kembali menekan perut Cynthia, sedangkan perempuan itu sudah kehilangan kesadarannya.
Pati mendapati Cynthia dan Ratna sudah berada di rumah sakit. Cynthia dikabarkan pendarahan hebat dan keguguran. "Kau tak bisa menjaga kandunganmu, Cynthia," ucap Pati. "Maafkan aku, Mas," lirih Cynthia. "Sudah Mas bilang berkali-kali, gak usah ikut-ikutan temanmu itu terus-menerus. Sudah Mas peringatkan jika kau sedang hamil dan tidak boleh kecapean," ucap Pati kesal pada Cynthia yang tidak mendengarkan perkataannya. Cynthia tertunduk dalam. Ia akui ia memang kelelahan dan banyak jalan bersama teman-temannya untuk menghabiskan waktu bersama. "Mas, sudah, jangan menyalahkan Cynthia," ucap Ratna mendekati. Pati menghela nafasnya. Kini harapannya dapat menggendong anak telah sirna. Cynthia keguguran dengan janin yang sudah keluar. "Emang ada yang keluar ya tadi dari kemaluan Cynthia?" tanya Pati. "Iya Mas, segumpalan darah," jawab Ratna. Setelah itu Pati tidak menanyakannya lagi. Ia tahu semuanya sudah diurus oleh Ratna. Karena setibanya di rumah, para tetangga mengabarkan jika Cynthia dibawa ke rumah sakit. "Makasih ya sayang sudah memperhatikan dan sigap membantu Cynthia," ucap Pati. Ratna menganggukkan kepalanya. Ia tersenyum lantas berkata, "Sama-sama Mas, bagaimanapun juga ia seperti adikku." "Kamu gak usah pulang dulu ya, temanin Cynthia di rumah dulu, soalnya Mas mau pergi lagi," ucap Pati. "Iya Mas, gak apa-apa, pergi aja," jawab Ratna tersenyum. Ratna akui adik madunya itu memang memakai ilmu pemikat untuk menarik perhatian Pati. Tapi Ratna akui ilmu yang digunakan hanya untuk kecantikan saja, tidak untuk melindungi dirinya sendiri. Cynthia sedikit menyalahkan Ratna karena Ratna terlambat membawanya ke rumah sakit. Padahal kenyataannya Ratna memang sengaja untuk memanfaatkan keadaan. Ada kedua keberuntungan bagi Ratna. Yang pertama, perhatian Pati kembali padanya. Dan yang kedua, ia sudah berhasil mengambil janin madunya yang sudah lama ia incar. Sejak saat itu, Pati kembali berlalu adil pada Ratna dan Cynthia dalam hal apapun. Lalu Pati meminta Ratna untuk tinggal bersama mereka dan meminta Ratna pindah. Namun Ratna menolaknya karena ia beralasan jika ia akan tetap tinggal di desa. Sejak Ratna ikut tinggal bersama hampir 2 bulan, ia kembali pulang ke desa dengan rasa bahagia. Pagi itu, ia merasakan mual-mual dan pusing, bahkan sudah terlambat datang bulan. Ratna memberanikan diri untuk mengeceknya menggunakan alat tes kehamilan. Dan yang membuat Ratna terkejut, ternyata alat tes tersebut memperlihatkan 2 garis merah. Ratna tersenyum bahagia, air matanya menetes tak bisa mengungkapkan apa-apa lagi. Ia tak percaya sambil berkata, "Aku hamil." Kehamilan Ratna sengaja ia sembunyikan, bahkan Fitri tidak tahu menahu. Pati pun belum diberitahu. Ia akan menunggu waktu beberapa bulan kemudian agar bisa memberitahu Pati. Gundah dan gelisah yang ia rasakan kini sudah berkurang. Akhirnya ia bisa hamil, walaupun kabar bahagia itu hanya ia saja yang tahu. "Ratna, kok kamu kayak gemukan ya?" tanya Fitri. "Iya, akhir-akhir ini aku sering makan," jawab Ratna seenaknya. "Wah, kamu lagi hamil ya?" tanya Fitri menatap intens. Ratna mendadak menatap Fitri. Ia berpikir kenapa Fitri bertanya demikian, padahal tak sedikit pun ia bercerita tentang kehamilannya. "Kenapa nanya begitu?" tanya Ratna. "Aku hanya menebak," jawab Fitri terkekeh. Setelah ia hamil, Ratna sudah jarang mengobrol dengan Fitri. Bahkan sengaja Ratna menghindari berinteraksi sama siapapun. Ia sangat-sangat menjaga kehamilannya, sedangkan ajian goyang tersebut masih ia kerjakan jika sedang merasakan dahaga. Hamil dengan keadaan sendirian sangat membuat Ratna waspada. Bahkan ia merasa semua orang patut dicurigai dan dihindari. Bahkan beberapa hari yang lalu, Fitri ingin bertamu saat malam hari. Ratna sengaja beralasan sudah tidur. Entah kenapa orang-orang di sekitarnya malah sering datang saat malam hari. Begitu pula dengan Wak Sumi. "Mas, menginaplah 1 minggu di sini. Aku takut sendirian," ucap Ratna.
kamu aja ya ikut ke kota, kan di sana juga rawan, ucap Pati. Ikut Mas aja ya, biar Mas juga gak kepikiran meninggalkan kamu saat hamil, sambung Pati lagi berusaha agar Ratna bersedia ikut. Bagaimanapun juga Ratna tak mau meninggalkan desanya. Ia lebih nyaman di desa daripada harus ikut ke kota. Apalagi ia tak mau serumah dengan Cynthia. Ya sudah Mas balik ya. Hati-hati kamu di sini, jaga kesehatan dan jaga kehamilan kamu, ucap Pati berpamitan. Memang setelah ia hamil, Pati lebih sering datang dan selalu menanyakan kabarnya. Perhatian Pati membuat Ratna semakin takut kehilangan. Tak menyesal sedikit pun ia bertahan sejauh ini. Akhirnya ia bisa hamil juga. Sejauh ini cerita tentang Kuyang masih hangat dibicarakan. Dari yang Ratna dengar, bahkan setiap malamnya selalu ada saja warga yang melihatnya. Ratna semakin takut, tapi ia juga termasuk makhluk jadi-jadian itu. Ia juga tidak tahu apa dirinya bisa juga diincar. Namun sejauh ini ia selalu hati-hati dan tidak menerima orang sembarangan. Di tempat yang berbeda, seorang perempuan berambut panjang begitu gelisah. Ia mencium aroma wangi ibu hamil dekat dengannya. Tapi aroma tersebut ada pada tubuh sahabatnya. Wangi yang sangat menggugah selera. Bahkan ia merasa jika berada di dekatnya beberapa kali, ia harus menelan ludahnya. Fitri merasa jika Ratna sedang hamil, namun sahabatnya itu sengaja menutupi kehamilannya. Bahkan Fitri merasa jika Ratna menghindari dirinya. Tak masalah bagi Fitri, sebagai seorang sahabat yang baik, ia tidak akan menjadikan Ratna adalah targetnya. Tak jauh dari kediaman Ratna dan Fitri, terdapat sosok kepala terbang dengan usus terburai. Dengan wajah keriputnya melayang mencari mangsa. Akhir-akhir ini beliau juga mencium aroma wangi pada rumah Ratna. Beliau tahu jika Ratna sedang hamil. Dapat dilihat dari postur tubuhnya yang berubah drastis. Wak Sumi yang telah mengetahui rahasia besar Ratna, maka beliau akan menyimpannya dengan rapat. Tidak sia-sia bagi Ratna memiliki ajian Kuyang. Akhirnya Pati kembali sayang dan perhatian padanya. Ditambah ia sedang mengandung, maka Pati semakin memprioritaskan dirinya. Namun tak bisa dipungkiri jika selamanya ia akan hidup bermadu dan tidak akan pernah terlepas dengan ilmu Kuyang tersebut hingga ia mati dan menurunkan ilmunya pada anak keturunannya. Tidak ada yang tahu jika 3 orang yang menganut ilmu Kuyang adalah Ratna, Fitri, dan juga Wak Sumi. Bahkan mereka bertiga tidak tahu siapa saja yang mengkaji ilmu Kuyang kecuali Wak Sumi yang mengetahui Ratna karena sering membantu Ratna mengantarkannya pulang ke rumah. Sedangkan Fitri sangat menyembunyikan jati dirinya, bahkan ia selalu antusias jika orang membicarakan tentang Kuyang. Dan dia paling sering berprasangka buruk pada istrinya kepala desa agar bisa menutupi kebusukannya. Berbeda dengan Wak Sumi, perempuan berusia senja tersebut hanya tinggal menunggu waktu. Jika saatnya tiba, ilmu tersebut akan turun pada anaknya yang sudah dipilih. Kini rumah tangga Ratna sudah bahagia. Tak masalah baginya Cynthia menjadi madunya, asalkan Pati bisa berlaku adil. Setiap harinya Ratna menghabiskan waktu seorang diri di rumah. Jarang mengobrol dan jarang bertemu dengan orang-orang. Ia menutup dirinya pada siapapun. Malam itu, Wak Sumi dan Fitri tiba-tiba datang ke rumah Ratna. Karena sudah beberapa terakhir ini sahabatnya itu tidak kelihatan. Saat Ratna membuka pintu, ia terkejut dengan kedua orang di hadapannya. Matanya hawas menatap keduanya sambil berkata, "Pergilah, jangan ganggu aku. Bukankah kita senasib?" Oke teman-teman, itulah kisah dari cerita ini. Nantikan video-video lainnya dari channel ini. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe di channel ini dan nyalakan notifikasinya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.